Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Devi Natalia Tiring, peserta Latsar CPNS Pemerintah Kabupaten Mamasa, gelombang 5 angkatan 15 kelompok 1. Lingkup kerja Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Mamasa, unit Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Tabulahan. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai bincang-bincang dengan mentor dan juga role model terkait wawasan kebangsaan dan bela negara. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada hari ini. Izinkan Pak saya memperkenalkan diri. Nama saya Devi Natalia Tiring dan saat ini saya sebagai peserta Latsar CPNS Pemerintah Kabupaten Mamasa, gelombang 5 angkatan 15 kelompok 1. Nah, pada hari ini terima kasih Bapak Justus Adi untuk memberikan waktunya sehingga dapat berbincang-bincang mengenai wawasan kebangsaan. Nah, kalau boleh Pak, mungkin bisa untuk lebih mengakrabkan diri kita berkenalan dulu Pak dengan mentor. Silakan Pak untuk waktu diberikan. Oh iya, terima kasih. Selamat malam ya. Iya. Nama saya Justus Adi, SP. Itu sekarang saya menjabat selaku Kepala Seksi Pupuk dan Pestisida alat mesin pertanian di Kabupaten Mamasa. Nah, itu mulai bergabung kembali di Dinas Pertanian dari tahun 2020 sampai sekarang. Cuma dengan adanya perubahan struktur sekarang yang ada di daerah, jadi sekarang itu sudah menjadi pengawas alat mesin pertanian. Tetapi fungsi dan tugas masih tetap melekat pada jabatan lama. Ya itu saja mungkin pertama. Oke Pak, ya mungkin Pak kita sudah boleh masuk Pak ya dibincang mengenai wawasan. Beberapa pertanyaan Pak untuk yang kami ingin tanyakan terkait materi wawasan kebangsaan. Jadi kira-kira Pak untuk menurut Bapak, pandangan Bapak wawasan kebangsaan itu Pak seperti apa untuk wawasan kebangsaan sendiri? Iya, kaitannya dengan wawasan kebangsaan ini memang agak lama kalau kita mau jelaskan karena ini panjang sebenarnya. Tetapi tentu kaitannya dengan wawasan kebangsaan yang perlu dipahami di sini adalah kita harus bisa memahami wawasan kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai bela negara, kemudian melalui pemaknaan terhadap dan dianggap memahami bagaimana mewujudkan sikap perilaku bernegara dalam suatu kesiapsiagaan yang mencerminkan sehat jasmani dan mental terhadap isu kontemporer dalam menjalankan tugas dan jabatan kita sebagai profesional, juga CPNS ya, sebagai pelayan masyarakat. Nah, itu yang pertama. Itu tadi Pak, berarti memang pada saat kita berbicara mengenai wawasan kebangsaan, tentunya pasti kita mungkin Pak ya lebih memikirkan bagaimana kita harus sebenarnya sebagai ASN itu ya mungkin bisa menerapkan nilai-nilai 4 konsensus tadi Pak, ada Pancasila, ada UUD dan juga ada Bhinneka Tunggal Ika dan juga NKRI. Ya Pak. Nah, untuk mengenai wawasan kebangsaan Pak kan dan tadi juga sempat disinggung Pak ya mengenai nilai-nilai bela negara. Nah, untuk nilai-nilai bela negara sendiri Pak, menurut Bapak, pandangan Bapak itu kira-kira apa Pak yang harus kami pelajari untuk terkait nilai bela negara sebagai calon CASN dan apakah pada saat ini Pak itu kondisi saat ini itu kita sebagai ASN sifat-sifat implementasinya itu masih relevan di saat ini Pak terkait nilai bela negaranya. Oh iya, ya. Tadi saya sudah sempat singgung tentang memahami nilai-nilai bela negara. Ada beberapa tadi itu
Pertama, sejarah bela negara, ancaman dan kewaspadaan dini, kemudian ada bela negara dan nilai dasarnya, nilai dasar bela negara, kemudian ada aktualisasi nilai dasar bela negara. Kemudian untuk nilai-nilai bela negara itu sendiri ada beberapa hal yang perlu kita pahami, yaitu mempunyai kemampuan bela negara, kemudian ada kerelaan untuk berkorban, terus ada setia pada Pancasila, kemudian adanya kesadaran. Nah, ini semua kan akan dirangkum dalam satu kata rasa cinta terhadap negara kita ya. Kemudian ini juga kan diatur di dalam Undang-Undang 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Kalau tidak salah itu ada di pasal 7. Ya, pasal 7 ayat 3 tentang nilai dasar bela negara. Di situ ada dirangkum kaitannya dengan cinta tanah air. Yang berikut ada sadar berbangsa dan bernegara, terus setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang berikut ada rela berkorban untuk bangsa dan negara, kemudian kemampuan awal bela negara. Nah, sekarang apanya yang harus dibela? Ini apanya yang harus bela dari negara kita? Tentu yang perlu kita bela di sini adalah kedaulatan negara. Kedaulatan negara, kemudian keutuhan wilayah, dan juga ada keselamatan bangsa. Nah, siapa yang wajib membela negara itu? Ya, tentunya Anda dan saya. Karena bela negara itu adalah hak sekaligus kewajiban sebagai warga negara. Kemudian tadi yang terakhir ada di era sekarang ya? Iya Pak, di era ASN. Penerapan dan nilai-nilai bela negara apakah masih relevan dengan yang terjadi sekarang, implementasi dalam pekerjaan ya, maksudnya. Khususnya kalau boleh juga Pak, kita sebagai, mungkin Bapak sebagai, khususnya kita dalam lingkup Dinas Pertanian Pak, kira-kira apa yang perlu kami, jadi acuan ke depannya dalam penerapan tugas dan fungsi kami sebagai ASN Pak, seperti itu. Nah, yang intinya adalah tanggung jawab kita sebenarnya. Tanggung jawab terhadap tupoksi yang diberikan oleh negara kepada kita. Ya, seperti tugas tanggung jawab yang diberikan ke adik sebagai penyuluh lapangan, ini betul-betul berat karena PPL itu adalah ujung tombak dari Dinas Pertanian. Jadi segala sesuatu yang terjadi di lapangan kaitannya dengan pertanian, semua ada di tangan adik, ya kan? Begitupun kami yang ada di dinas kaitannya dengan tupoksi saya, ya ada beberapa hal. Ini juga yang menjadi tanggung jawab besar karena yang pertama seperti program pupuk bersubsidi, bagaimana cara saya untuk bisa memanajemen ke bawah ke teman-teman sehingga keluarga kita petani betul-betul bisa mendapat hak mereka atau bisa tergabung di dalam alokasi penerima pupuk bersubsidi yang disiapkan oleh pemerintah itu. Nah, ini tanggung jawab besar karena ketika ada kelompok petani kita atau keluarga kita yang tidak mendapat kebagian, itu kan akan mempengaruhi pertanian mereka, kekurangan pupuk lah, susah mendapatkan pupuk. Nah, ini kan penting sekali. Sehingga berpengaruh mungkin ke produksinya Pak. Ya, produksi. Sosok role model yang saya pilih dalam wawasan kebangsaan yaitu Bapak Justus Adi SP, lahir di Mamasa 11 Agustus 1976.
Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Seksi Pupuk Pestisida dan Alsintan Dinas Pertanian Kabupaten Mamasa, dan beliau juga sudah menjadi PNS dari tahun 1999. Mengapa saya memilih beliau menjadi role model? Karena beliau salah satu ASN yang mencerminkan sikap nilai-nilai dasar bela negara, yaitu kecintaan kepada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin kepada Pancasila sebagai ideologi negara, dan rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan bela negara dalam lingkup ASN di Dinas Pertanian Kabupaten Mamasa. Selain itu, sebagai ASN, beliau melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan ikhlas, seperti gambar di atas, yang melakukan monitoring di lapangan dalam rangka penyaluran pupuk, benih, dan juga alsintan kepada petani dalam lingkup kerja Dinas Pertanian Kabupaten Mamasa. Demikianlah contoh sikap perilaku sebagai seorang aparatur sipil negara dalam berwawasan kebangsaan.